Setiap kebaikan atau keburukan yang kita perbuat, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang akan membalasnya, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Oleh karena itu, hendaknya kita senantiasa melakukan refleksi diri ketika kita ingin melakukan apapun, baik kebaikan ataupun keburukan. Dalam surat Al-Isra ayat 6, Allah berfirman, "In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asya'tum falaha." Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Manusia itu adalah makhluk Allah yang memiliki potensi untuk berbuat baik maupun berbuat jahat, berbuat ketaatan maupun perbuatan durhaka. Setiap orang pasti pernah berbuat dosa, kecuali orang-orang yang dijaga dari dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah kita membayangkan apa yang terjadi jika setiap kali manusia berbuat dosa, kemudian Allah langsung menghukumnya dengan siksanya? Maka bila Allah melakukan hal demikian itu, niscaya bumi ini akan kosong, tidak tersisa satu manusia pun di atasnya. Akan tetapi Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Ar-Rahmanur Rahim, dan Maha Penyayang dari segala hamba-hambanya. Allah tidak melakukan hal itu, bahkan Allah memberikan penangguhan dan penundaan kepada manusia yang telah melakukan perbuatan dosa atau melanggar larangan-larangan Allah. Ini salah satu keistimewaan manusia akhiruz zaman menjadi umat Sayyidina Muhammad. Dalam Quran surat Al-Fatir ayat 45, "Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbati walaki yu'akhiruhum ila ajali musamma fa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi'ibadihi basir." Dan sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan apa yang telah mereka perbuat, niscaya Dia tidak akan menyisakan satu pun makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi ini. Tetapi Allah menangguhkan hukumannya sampai waktu yang sudah ditentukan. Nanti apabila ajal mereka tiba, maka Allah Maha melihat dalam keadaan hamba-hambanya tersebut. Walaupun demikian, luasnya Maha Bijaksana Allah, luasnya sifat Ar-Rahmanur Rahim ya Allah, namun masih banyak segolongan manusia yang melakukan dosa tidak merasa berdosa dengan perbuatannya. Karena itu, ia tidak langsung tidak mendapatkan hukuman dari dosa tersebut. Bahkan ia merasa bebas dan merdeka berbuat apapun, dengan asumsi tidak ada yang menghukumnya. Kemudian ia semakin tenggelam dalam kebungaan dosa-dosanya. Di sisi lain, sebagian kalangan yang minim ilmu dan iman, saat melihat para pendosa yang belum disiksa, mereka juga tertipu. Mereka melihat para pelaku dosa seakan-akan diberi kemudahan dan kenikmatan dalam menjalani kehidupan, padahal mereka banyak melakukan dosa dan maksiat. Akhirnya hal ini yang dapat mempengaruhi orang-orang yang lemah iman tersebut, berpikir bahwasanya perbuatan dosa itu lebih enak dan nikmat. Memang tabiat sebuah keburukan itu mudah untuk menyebar dan menyerap tanpa harus digembor-gemborkan. Berbeda dengan kebaikan-kebaikan yang harus selalu dikampanyekan agar dapat sampai di hati para manusia. Dengan begitu, jangan sampai kita luput berpikir bahwasanya perbuatan maksiat itu lebih nikmat dibandingkan perbuatan kebaikan. Nyatanya, kalau kita sadari perbuatan maksiat itu lebih banyak mengeluarkan materi dibandingkan kita berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dijadikan sebagai hamba yang terus beribadah kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab.